Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Serasa bersyukur kehadirat Allah Rabbi bahwasanya pada kesempatan ini diberikan sesuatu anugerah yang sangat luar biasa. Namun sebelumnya saya sebagai host podcast Saung Pasek menghaturkan salam perjumpaan wilujeng tepang kepada wargi Pasek dimanapun Anda berada yang selalu setia mengikuti tiap episode daripada podcast Pasek. Selanjutnya kami pun menghaturkan terima kasih dan selamat datang pertama kepada panelis podcast saat ini, yaitu Bunda Ai Juliani. Ini adalah tokoh inohong wanita asal Garut yang telah makalangan di tataran nasional, mungkin sebagai duplikat dari Lasminingrat, tokoh wanita asal Garut. Mudah-mudahan demikian. Juga kami haturkan terima kasih dan selamat datang kepada Kang Meji sebagai narasumber tetap. Beliau inohong dan pemerhati masalah politik di Garut. Kemudian kepada adik tercinta Ajang Wahyudin sebagai inohong muda Garut, pemerhati masalah pendidikan sosial dan politik. Kali ini ngawangkong di Saung Pasek dalam rangka ngadu bako jeung inohong Garut. Ini Ibu Ai Juliani adalah tim seks dari salah satu paslon, namun tidak dulu dibuka. Yang jelas ini adalah tema sentralnya adalah mualaf Ahoker gitu. Jadi dalam hal ini baik akan lebih jelasnya kepada Bunda, jelas ya Bunda? Ya. Bunda aja gitu. Bunda Ai Juliani, kenapa Ahok banget gitu Bu? Selain saya selama ini tinggal di Belitung ya, Orang Cikajang. Orang Cikajang, orang baru sudah, keturunan Ade Meji, orang baru sudah. Dan saya lama di Belitung, Bangka Belitung ya. Jadi saat itu ya saya memang jatuh cinta sama Ahok. Bukan berarti tanda kutip ya, tapi yang saya tahu termasuk orang terdekat beliau tidak pandang bulu. Saya mau Muslim, mau Buddha, mau Kristen, beliau merangkul semuanya. Dan saya sebagai perantau di seberang sana, beliau sangat welcome. Keluarga besar beliau sangat welcome. Dan saya sebenarnya teman dekat adiknya, Pak Basuri. Jadi aku mengikut Ahok itu dari nol. Dari beliau belum jadi apa-apa. Sepak terjang beliau bukan katanya, tapi saya salah satu saksi hidup. Itu yang luar biasa. Dan sampai saat ini saya belum menemukan yang seperti beliau. Sampai saya mualaf ya, hijrah apa mualaf? Jangan dulu itu. Oh ya. Tuntaskan ini. Gini pun. Jadi barangkali dua hal. Jadi ada chemistry penyambung gitu ya. Okay. Berarti kan ada penyambung bersifat psikologis, emosional, yeah, atau struktural. Yeah. Nah, jadi silahkan terserah Bunda. Nah ini saya tanya, apakah hubungan dengan Ahok ini struktural atau emosional gitu? Mungkin bisa jadi dua-duanya, tapi lebih ke emosional ya. Kita seorang perantau, ada seseorang yang memang merangkul kita ya. Tidak seperti aku nih orang Cikajang, orang Garut, ini di Belitung, tidak. Mereka jadi menganggap aku keluarga. Welcome gitu ya. Welcome. Terbeli hatinya. Walaupun
dengan partai beliau, saya tidak berminat sampai sekarang juga untuk masuk ke partai beliau. Saya lebih ke personal ya, manusianya. Beliau punya geng lah istilahnya, bukan geng ya apa ya, grup gitu. Di situ ada Anton Gojali, ada Teli Gojali, banyak lah di situ. Salah satunya adiknya. Sampai saya keluar negeri pun beliau menyiapkan guide untuk saya. Notabene saya tidak bisa bahasa. Tapi dari adiknya Pak Ahok, atas perintah Pak Ahok, dampingi si bunda di sana. Jangan sampai dia kekurangan apapun. Ada nggak yang perhatian sebesar itu terhadap saya? Notabene orang kampung, perantau, siapa lo kan itu. Tapi mereka sedemikian rupa memperhatikan saya dalam kondisi di luar negeri sana, tidak bisa bahasa sendiri. Mereka hadir. Tapi alhamdulillah beliau tidak pernah mengekang saya untuk berpartai bersama. Karena ternyata partai itu tidak bisa kita diajak teman, diajak sahabat, diajak bos. Itu dari hati nurani saya. Tidak bisa saya diajak ke tetangga sebelah. Walaupun itu dari yang memang sudah berjasa di hidup saya, sehingga bisa nyekolahin anak, dikasih perusahaan, enak lah pokoknya Bunda di sana. Itu hubungan emosionalnya. Ya itu hubungan emosional. Silakan. Kang, silakan didahului Kang Meji atau Kang Jejang. Mungkin mau menambahkan pertanyaan atau berupa apresiasi. Silakan Kang Jejang. Oh iya. Terima kasih Bunda. Melihat dari ilustrasi sejarah kehidupan Bunda, saya menganggap ini sebuah perjalanan hidup atau sejarah hidup yang memang secara personal, kemudian hubungan emosional, personality antara Bunda dengan Ahok mungkin sudah terjalin secara berbagai kepentingan, khususnya kepentingan yang sama dalam konteks merubah tatanan bangsa dan negara. Kalau melihat kontroversialnya seorang Ahok, ya itulah gaya dia, itulah mungkin karakter yang sedang dia kembangkan, dan dunia mengenal, Indonesia mengenal Ahok itu karena kontroversinya. Tapi lihat di sisi positifnya, dari pergaulan atau dari hubungan emosional personality antara Bunda dengan Ahok ini terwujud atau terbentuklah sebuah gaya atau sebuah cita-cita yang luhur. Contoh, Kalijodo itu berpuluh-puluh tahun tidak bisa diselesaikan. Tapi dengan gaya beliau, dia bisa selesai. Bukan hanya selesai menyelesaikan atau membubarkannya saja, tapi membangun sebuah civil society untuk kehidupan masyarakat yang baru di sana. Itu penting, Bunda. Lebih menjadi humanis, manusiawi. Lebih jadi manusia. Dan itu tidak berkontradiktif dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 sebagai dasar negara. Nah, apapun alasan, apapun sejarah keterikatan antara Bunda dengan Ahok itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi sokongan bagi setiap insan-insan di Indonesia, baik generasi muda atau generasi yang sudah tua, bagaimana membangun chemistry, membangun suatu hubungan emosional untuk membentuk suatu kepentingan yang mulia, kepentingan yang bisa diterima secara logis, secara empiris, kemudian objektivitasnya pada lini sosial masyarakat. Itu kepentingan kemaslahatan umum. Itu ya. Tidak ada dalam suatu pergaulan atau suatu hubungan emosional antara Bunda mungkin dengan Ahok itu hal-hal yang berkaitan secara pribadi, tapi tidak menelurkan pengembangan secara kepentingan umum. Nah, ini yang harus saya tiru, harus saya jadikan sebagai contoh yang baik agar hubungan emosional, hubungan persaudaraan itu lintas komunitas, lintas agama, lintas ideologi untuk menentukan sebuah perspektif
bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa dan negara itu mampu menyelesaikan permasalahan bangsa itu dengan cara seperti itu. Ini yang tidak bisa, Humanis. iya, ini yang tidak diambil secara akal sehat oleh saudara-saudara kita. Bagaimana kita menghilangkan keegoan, bagaimana kita menghilangkan agar kita yang sudah terkotak-kotak itu kembali kepada khitoh bangsa Indonesia, bersatu melawan keterpurukan, melawan keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan. Tujuannya adalah menciptakan kecerdasan semua anak bangsa, membangun kesadaran kritis. Itu yang penting. Nah, dari literasi yang disampaikan oleh Bunda tadi, ini sebuah pesan yang hebat bagi generasi muda. Bagaimana membangun chemistry, sosial community, kemudian civil society terhadap suatu bangsa dan negara supaya berefek positif. Tidak hanya saja kepada pribadi, akan tetapi semua golongan, semua komunitas bisa bersama-sama membangun chemistry, membangun komunitas tersebut. Tujuannya satu, kepentingan bangsa dan negara. Terlepas dari berbagai kontroversi, terlepas dari berbagai kontradiktif, pribadi-pribadi manusianya, individunya, itu hanyalah pribadi. Kalau memang logika sehatnya untuk menyelesaikan suatu atau mencapai suatu solusi, kenapa kita terima, kita jadikan sebagai role model bagi suatu pergaulan bangsa dan negara. Itu yang saya tangkap dari literasi yang tadi Bunda awal sampaikan. Makasih. Terima kasih. Silakan, Kang. Silakan Kang Meji dilanjut. Dekat ke mic. Dekat mic. Alhamdulillah melihat autobiografi Bunda ini sangat luar biasa. Cuma di sini ada satu keheranan dalam situasi politik Indonesia saat ini ya. Tiba-tiba ada suatu perubahan jalur. Tiba-tiba Bunda menjadi tim nasional Anies. Nah, ini satu pertanyaan yang memang harus dijawab oleh Bunda sampai sejauh itu. Istilahnya hampir 180 derajat berbalik arah. Tapi mungkin Bunda ada kiat-kiat khusus untuk menjaga hal itu. Silakan Bunda. Nah, gitu ya. Bahas dulu Pak Jejang ya. Ini adekku dua-duanya. Itu sangat senang gitu kan. Bunda mendengar ada banyak orang, bukan hanya segelintir orang. Orang Cikajang pun ada bilang, Bunda baru insaf ya. Dia tidak tahu, dia tidak terjun sendiri, dia tidak kenal dengan keluarga besar Belitung, Cina Belitung yang begitu menghormati Bunda, yang begitu sayang sama Bunda, yang Bunda notabene di sana sendiri tidak ada saudara, tapi mereka sangat memperhatikan Bunda dan sayang secara Bunda. Jadi bukan hanya Ahok, ada Teli Gojali, ada Anton Gojali, itu adalah udah kayak adik sendiri. Contoh hal, saya sudah punya rumah ini. COVID, saya tidak pulang Belitung selama 2 tahun. Bos besar namanya Anton Gojali itu nyampe ke Giriawas. Cuma pengen lihat si Bunda tuh sehat apa enggak sih? Kok nggak balik-balik? Beliau datang ke sini. Itu suatu yang support yang amat luar biasa. Maaf ya, saya beragama pakai Islam. Dari nenek moyang pun tidak ada keturunan agama lain. Tapi saya baru nemu orang-orang itu di Belitung. Di sana ada istilah beras Ahok. Apa itu beras Ahok? Di setiap toko mereka nyimpan beras. Kalau nenek-nenek, kakek-kakek, yatim piatu masuk toko itu beli beras, tidak usah pakai duit. Ahok sudah nitip di situ. Pernah nggak dengar di kita? Banyak yang kaya lebih dari beliau, banyak yang hebat, pejabat dan segala macam. Pernah nggak ada beras Ai Juliani di warung? Tidak ada. Pernah nggak 100 orang diberangkatkan umroh karena
PT yang menangani umroh itu tidak bertanggung jawab. Tidak ada, walaupun orang muslim. Di situ saya mulai jadi sama teman-teman, adik-adik, bergaullah seluasnya. Jangan memilah-milah ini agama itu, ini agama itu. Itu mempersempit pergaulan. Sebab kalau aku ngobrol di waktu azan, mereka akan mengingatkan kita, sholat dulu. Ingat, umroh pertama aku itu duit orang Cina, duit mereka. Siap. Saya adalah saksi hidup. Bukan membela ya. Ini emosional, keikatan emosional saya dengan beliau. Bukan di ranah politik. Yeah. Tapi perhatian keluarga besar Belitung, Cina Belitung yang amat luar biasa. Dan kebetulan saya pun mau balik kampung. Sekitar tanggal 5 saya sudah balik Belitung. Mereka tidak masalah, aku mau partai apa, walaupun berseberangan. Kami adalah keluarga. Mereka tidak mengekang saya untuk ada di garis mereka, apa di luar garis mereka. Yang penting kami keluarga. Saya tidak pernah kesulitan. Saya di Cikajang keluarga besar loh. Dari nenek, kakek, saudara, segala macam. Saya suka merasa kesulitan di sini. Tapi di Belitung saya tidak pernah merasa kesulitan. Nah, sekarang Kang Meji, kenapa berubah? Tadi saya sudah bahas. Antara saya dengan Ahok dan koleganya itu bukan berhubungan bukan dengan politik. Tapi saya belajar politik terus terang dari beliau itu. Tapi di situ emosional saya, bukan dari kepartaian. Kenapa saya berbalik 80%? Karena saya memang ada di naungan 3 partai koalisi. Mau nggak mau, kita harus di situ. Tapi memang saya dengan sampai menjadi timnas ini bukan kerja yang berat banget. Sampai di titik saya menjadi timnas salah satu calon di presiden. Kenapa saya bisa berbalik? Saya tidak berbalik karena partai saya cuma satu yang mengusung beliau sekarang. Mau nggak mau di situ saya harus itu. Tidak bisa saya pindah ke lain hati karena ini memang koalisi. Saya ada di situ. Satu lagi, saya tidak kenal dengan capres dan saya tidak pernah bermimpi untuk berdekatan, untuk bertatap muka. Ada kata bahasa, tidak kenal makanya tidak sayang. Mungkin untuk sekarang udah beberapa kali kita bertemu, cara beliau menyapa orang, pelan-pelan akan jatuh cinta kita sama seseorang dan menjadilah saya seorang Bunda Ai Juliani menjadi timnas salah satu paslon capres. Terima kasih Bun. Sebentar. Saya tuh udah ini jantung jangan dulu diekspos gitu ya. Karena kita tuntaskan saja dulu gitu Bun. Tadi kan hubungan struktural ya. Dan terutama timbulnya hubungan struktural itu karena emosional yang sangat tinggi gitu. Nah Bun, jadi target Bunda sama Ahok dulu waktu di Belitung sampai udah kan jadi bupati gitu ya. Sekarang mungkin target Bunda kepentingan yang lebih luas untuk kepentingan kemaslahatan Cikajang tentang seorang yang namanya Ahok gitu kan, dari bupati sampai menjadi gubernur, wakil gubernur dan bergubernur DKI, dan sekarang setidaknya kan masih menjabat sebagai komisaris di Pertamina. Nah, dengan adakah target Bunda yang sudah tercapai dengan langkah-langkah kerja Ahok selama ini? Baik jadi
bupati, jadi gubernur, jadi komisaris di Pertamina contohnya gitu. Anggota dewan juga ya? Iya. Pernah jadi Ya, anggota Anggota ya, sebelum udah pasti DPR. dari Golkar ya. Satu hal Bunda yang selalu dipersalahkan sama orang-orang. Saya tidak pernah memanfaatkan seseorang karena saya ada. Tapi kalau ada kesempatan saya bertemu, bertatap muka, saya akan membicarakan daerah kelahiran saya adalah Garut. Apa yang bisa diberbuat untuk saya? Karena beliau tidak mungkin lupa dengan saya. Apalagi adiknya yang notabene turun dari pesawat, dia langsung ke radio kami. Karena kami pun, Bunda pun tadi di Belitung itu mengelola 2 radio swasta. Jadi kalau mereka turun, apalagi Pak Basuri, itu pasti ke radio dulu. Mau hujan, mau panas, cuma menyapa, Bun sehat, dan makan yuk, gitu kan. Udah gitu beliau pulang, kalau nggak sempat kita keluar, dia ngundang dan dijemput. Bun makan di rumah. Segitunya mereka itu. Yang jarang aku temukan. Bagaimana saya bisa mereka, ya tahulah kontroversinya seperti apa. Saya paling tidak bisa mendengarkan ocehan-ocehan orang yang notabene tidak tahu apa-apa sebenarnya. Cuma taunya kontroversial. Dia tidak tahu sepak terjang beliau itu. Selama jadi bupati apa gitu ya. Kemudian jadi gubernur. Nah, kalau dari bupati kan tidak kelihatan. Ya, Kalau bu gubernur setidaknya karena kebetulan gubernur Jakarta betul. sebagai ada jadi kepentingannya sudah kelihatan secara nasional. Betul. Apalagi sekarang menjadi komisaris di Pertamina. Jadi harapan Bunda ketika beliau menjadi gubernur Jakarta, harapan Bunda ketika dia setelah menjadi komisaris Pertamina untuk dilihat dari kemaslahatan umum masyarakat Indonesia, apakah sudah tercapai enggak harapan Bunda melalui beliau? Sebenarnya Bunda kalau berteman secara emosional, tidak mengharapkan sesuatu apapun, dan saya tidak pernah mencoba minta apapun. Tapi kalau ada dorongan dari masyarakat Garut, insya Allah akan Bunda sampaikan. Satu lagi, Bunda tidak pernah lama tinggal di Garut. Tapi setelah ini kayaknya karena Bunda juga sudah membenahi saung Bunda ini, Bunda pengen balik, pengen menjadi orang Garut sejati, gitu kan. Jadi kalau memang ada yang bisa Bunda sampaikan, Bunda akan sampaikan. Selama ini kan orang-orang tidak tahu siapa Bunda. Baru kali ini Bunda dapat pertanyaan, mungkin secara brutalnya, apa sih kontribusi Ahok terhadap kamu yang membela notabene di sini banyak musuhnya. Jadi tadi kan ada kepentingan Bunda. Ini secara pribadi itu mah privasi tidak bisa dibongkar. Iya. Jadi punya cita-cita kalau Ahok jadi ini, apakah bisa membawa kemaslahatan untuk nasional misalnya. Pertamina dia masuk jadi gubernur Jakarta harus bagaimana gitu. Pola kerja untuk kemaslahatan warga Jakarta. Sekarang sudah menjadi direktur Pertamina, mau diapakan harapan Bunda ke Ahok, Pertamina tuh harus gimana gitu. Oke. Sebenarnya kan kita rakyat kecil yang tahu banyak korupsi di mana-mana. Satu hal dari Ahok, dia paling benci koruptor, termasuk kita-kita masyarakat kecil ini. Kayak di Pertamina sekarang dibabat habis. Kalau mungkin dibuka, dicek di Google dimanapun, kita sudah bisa membaca dan mempelajari sepak terjang Ahok di Pertamina. Saya berharap karena Pertamina itu salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Kalau seandainya Ahok itu punya Indonesia, saya akan ngomong bagaimana caranya. Bukan untuk menaikkan BBM, justru saya pengen menurunkan BBM. Paling itu aja. Yang terasa sama saya pribadi, perjalanan saya sangat panjang. Jadi sangat terasa dengan BBM ini. Jadi ada harapan ya sedikit banyak gitu. Ini Kang Jajang, Kang Meji. Kan yang namanya Ahok itu disebut fenomen
malah jadi manusia fenomenal gitu. Karena memang lebih mengedepankan urat leher gitu di dalam mendisiplinkan anak buah. Kemudian tokoh kontroversi. Jadi selama ini kan mungkin tidak usah diungkit kontroversinya, karena kan kita tahu selama di Jakarta saja bagaimana dia bertentangan dengan DPRD, yang notabene DPRD itu kan mitra kerja pun ya. Gitu. Ahok berani seperti itu. Kemudian ke anak buah mengedepankan dengan bahasa yang memang kurang wajar gitu. Menurut pandangan Kang Meji nih, gimana Kang Meji tentang figur seperti tadi itu Kang Meji? Untuk kepentingan nasional ini mah dilihatnya. Maaf, saya kurang mengerti tentang Ahok. Kalau saya bersedikit tentang Ahok, salah. Jadi narasumbernya mungkin yang lebih tahu dari Juliani lah. Tapi kalau melihat sepak terjang yang ada di media, itu khawatir jadi waktu. Jadi untuk masalah sementara saya tidak bisa berkomentar. Terima kasih Kang. Terima kasih. Dalam sejarah kepemimpinan bangsa Indonesia memang ada sebetulnya yang selain Ahok yang gayanya mungkin seperti itu, yaitu Jenderal Ali Sadikin. Itu tidak lupa. Saya membaca literasi sejarah Indonesia di mana seorang Letnan Jenderal Ali Sadikin memang melakukan pengembangan, membangun infrastruktur, suprastruktur, sampai struktur beliau bangun. Apapun yang menjadi tantangannya beliau hadapi. Dan itu menjadi sebuah cerita hebat Indonesia di mana kita memiliki seorang gubernur yang legendaris. Nah, terlepas dari kontroversi yang memang menjadi sebuah karakter dari Ahok, itu mungkin sebuah gaya, sebuah karakter yang memang tidak bisa dirubah. Tidak bisa. Gayanya seperti seperti itu. Alamiah. Akan tetapi lihat sisi positif dari berbagai gaya dia dari memimpin itulah yang menjadi cikal bakal bahwa perubahan bisa terwujud. Itu Kang, yang harus kita di garis bawahi bahwa perubahan itu terjadi dan terjadi ternyata. Dan memang di dalam kemajuan manusia itu adalah cenderung kepada keperubahan. Iya. Perubahan itu, maaf ya Bun, semuanya, perubahan itu sebuah yang disebut dengan artinya kemajuan. Iya. Dalam bahasa yang lebih kerennya itu disebut dengan keniscayaan. Coba. Perubahan adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin kita menolaknya. Maka dengan perubahan itulah manusia bisa menciptakan peradaban. Baik peradaban sosial, peradaban di bidang hukum, peradaban di bidang ekonomi. Nah, yang kita sedang bahas ini adalah bagaimana kita menciptakan perubahan tapi yang beradab. Nah, mungkin yang kurang itu dari situnya mungkin. Keberadaban terhadap yang disebut dengan khitoh bangsa Indonesia. Itu sebetulnya yang menjadi kontroversinya. Kalau gaya memimpin, gaya melakukan sebuah perubahan, itulah yang kita inginkan. Bangsa ini harus berubah. Kalau tidak pernah berubah, baik pola pikir, langkah-langkah nyata yang konkret dalam kehidupan, tidak ada perubahan. No, itu melakukan manusia. Kita kan ingin memanusiakan manusia, berarti harus ada perubahan. Adapun hal-hal yang penting mungkin untuk generasi muda, baik orang Garut, orang Indonesia, dimanapun berada, bahwa perubahan sebuah keniscayaan. Kalau ingin kita menjadi manusia yang beradab, maka jadilah orang-orang atau menjadi agen perubahan. Nah, kita di sini adalah bagaimana menyampaikan podcast ini menjadi alat untuk menciptakan perubahan. Sebagai agen perubahan, podcast Pasek harus terus maju, apapun itu alasannya. Iya. Tanpa kita memiliki kecenderungan sosial, budaya, agama, golongan yang memang disengaja secara neokapitalisme kita dikotak-kotakan oleh hal seperti itu. Nah, bagaimana dengan kotak yang begitu banyak kita bisa bersatu bersama-sama lagi membangun
komunitas sosial community yang ada di Indonesia tanpa ada hal-hal yang menghalangi, tanpa ada tedeng aling-aling yang bisa menghalangi perubahan itu sendiri. Itu dulu Kang. Terima kasih. Pada mungkin biasa ini ada satu hal nanti peringatkan ke depan bahwa di dalam hal ini ada satu doktrin di dalam agama kita. Janganlah berbuat kerusakan terhadap suatu kaum karena kebencian. Nah, itu. Nah, mungkin gini, Bun. Sebentar, Bun. Ini ada penanya. Nanti ada garis merahnya Kang Meji ya. Ini ke depannya. Ini saya lihat bahwa Bunda sebagai inohong wanita dari Cikajang untuk nasional dan sudah menasional gitu ya. Sudah mengindonesia sebagai pemecah mitos. Kalau berhadapan dengan ibu-ibu kan biasanya ya Allah jauhkanlah dari ibu-ibu yang ketika sen ke kiri belok ke kanan. Dan di dalam masalah ibu-ibu itu kan tidak ada benar, tidak ada salah. Yang lain salah saja dan ibu-ibu itu benar saja. Ini Bon, maaf itu Mas sebagai intermezzo saja. Yeah. Ini Bon, ada RAPI atau RAPI yaitu relawan Anies Presiden Indonesia. Mungkin lebih tepatnya relawan untuk Anies menjadi presiden Indonesia gitu ya. Itu arti komplitnya. Karena kan kita tahu Kang Meji, Kang Jajang, pada masa-masa itu terjadi kubu Ahok, kubu Anies itu kan begitu kontroversi. Berbeda haluan, berbeda pandangan, bahkan saling gap. Tapi ada kaidah di dalam politik, tiada kawan abadi. Tiada lawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Ini latar belakang terwujudnya relawan relawan Anies Presiden Indonesia yang notabene Bunda adalah ada di sana gitu. Silakan Bun, tingkatkan Bun. Oke. Saya bersahabat dengan saya pernah menjabat jadi ketua DPD Gemuruh Nasdem Kabupaten Garut. Di situ orang DPP itu hilir mudik ke sini. Salah satunya ada Frit Alorboy. Mungkin TikToker sudah pada kenal semua. Itulah ketua kami. Jadi dari saling telepon, saling WhatsApp, sama satu lagi ada Pak Hermanto. Pak Hermanto itu Bendahara Umum DPP Gemuruh Nasdem. Kami bertiga ngobrol, akhirnya terbentuklah RAFI dengan diketuai Pak Hermanto, sekretarisnya Frit Alorboy, orang NTT, dan bendahara saya sendiri yang notabene di sinilah di Garut. Terbentuklah itu dan kami deklarasi di tanggal 10 Mei di Jakarta dan itu ada diskusi elit-elit politik pas kami deklarasi. Nah, kita ingat cerita aja. Singkat cerita, Pak Hermanto sibuk lagi nyalek DPR RI di Blitar. Akhirnya kami bergeser. Frit Alorboy menjadi ketua, saya menjadi sekretaris, dan ada bendahara adalah Gotama. Akhirnya kami berjalan. Satu hal, kalau Bunda dikasih tanggung jawab tidak akan mundur begitu saja. Di RAPI ini akhirnya terdaftarlah di Sekber, karena relawan ini harus terdaftar di nomor 64 di Sekber. Nah, saya terus berjalan tanpa memikirkan saya harus jadi timnas. Enggak, sedikit pun enggak. Jadi saya habis lebaran saya roadshow Jawa. Dari mulai Singaparna, Tasik sampai Malang, Surabaya, Tulung Agung dan Blitar dan sekitarnya, Jogja, Solo. Sesudah saya balik. Di sini cuma 3 hari. Akhirnya saya roadshow lagi ke Sulawesi, Bengkulu, terakhir di Timika. Daerah kontroversial, daerah gawat. Saya seorang nenek-nenek notabene, dan saya tidak tahu satu orang pun
partai koalisi nomor teleponnya. Saya cuma nyampe ke sana, saya cari posko, pasti ada. Pertama ketemu saya PKB. Dari PKB saya dikasih ketua Nasdem, ketua PKS, akhirnya kami berkumpul. Dengan adanya saya di Timnas Amin, karena notabene saya adalah Nasdem sejati, saya tidak akan pindah ke lain hati. Karena di situ Nasdem pertama yang mencalonkan, yang memegang Pak Anies sebagai presiden. Otomatis dong, kita harus, walaupun saya tidak tahu Pak Anies, ya tahu baca-baca ya dulu waktu jadi gubernur, mungkin saya di pihak Ahok, Pak Anies akhirnya jadi gubernur. Saya tidak pindah ke lain hati, tetap di situ. Tapi partai saya adalah Nasdem, pengusung pertama Pak Anies jadi presiden. Dan setelah mempelajari, ketemu di acara-acara segala macam, itulah kalau kita tidak kenal makanya tidak sayang. Dan saya sekarang sudah mengenal Pak Anies, siapa Pak Anies, sudah bertatapan muka dan segala macam. Jatuh cinta. Timbullah jatuh cinta. Selain Dengan ganteng, pandangan pertama. oh iya, selain ganteng, pinter, visional, sudah pantas jadi presiden. Saya justru akan mengajak ke seluruh warga Garut, khususnya seluruh Indonesia, cobloslah nomor 1. Bun, gini Bun, Kang Meji, lebih dulu sok Kang Jajang, silahkan. Silahkan dan nyambung ini mah. Kan ada terutama misi Kang Meji. Jadi kan secara, meskipun tidak secara struktural, secara emosional Kang Meji punya kepentingan Amin ini untuk punya target gitu ya untuk Amin. Silakan Kang Meji, lanjut saja. Jadi nggak enak bicara itu ya. Nah, itu udah ya. Jadi gini Kang, sebetulnya kakak saya ini ada di Rapi ya. Saya sendiri ada di UMKM Anies, baik di Garut maupun di Jawa Barat. Jadi artinya di sini bisa secara berpendapat secara emosional atau secara struktural bisa gitu. Cuma di sini mungkin perlu diketahui visi misi Anies ya. Kenapa tadi Bunda jelaskan harus mendukung Pak Anies, Amin. Memang di situ ada ketertarikan yang sangat spesial ya. Dari mulai penurunan harga BBM, itu target pertama BBM harus turunkan karena memang dari BBM ini imbasnya sangat menyeluruh. Iya, ada efek dominonya harga pokok dan lain sebagainya. Itu bisa dirasakan manakala saya hidup di Cikajang, betapa berat hidup untuk membeli beras, membeli telur dengan harga sekian akibat BBM naik. Nah, program-program dari Amin ini bukan kelihatannya ya, sepertinya atau memang kemungkinan bisa dilaksanakan ini sangat berpihak ke masyarakat kecil. BBM akan diturunkan, sembako otomatis bakal turun. Alias pro rakyat gitu. Pro rakyat kecil. Nah itu Kang layak sekali kalau seandainya Bunda dengan strukturalnya di partai mengusung seorang Anies Baswedan. Dan saya juga mengusulkan untuk seluruh rakyat Indonesia, mari ramai-ramai coblos Anies. Ada 3 pilih 1 gitu. Ada 3 pilih 1, Amin. Nomor 1, Amin. Itu Kang masalah figur seorang Amin, Anies dan Iskandar Muhaimin itu kita bisa lihat di media-media ya. Kalau saya sekarang menjelaskan figur si A itu seperti ini, mungkin mereka yang mendengar pun lebih tahu lah ya. Karena memang ini tersebar luas
di YouTube, di media-media grup-grup WA. Intinya mungkin tidak usah promosi terlalu apa namanya, terlalu vulgar. Waras gunakan untuk memilih Amin. Terima kasih Kang. Siap, Kang Jajang. Lanjut. Kalau saya boleh berbicara nih masalah politik, saya mungkin ingin mengedepankan politik ini di mencek bahasa Sunda mah pengajaran politik, pangatikan politik. Pengajaran politik beda dengan pangatikan politik. Kalau pengajaran itu adalah mesinnya di partai politik, Kang. Kalau pengatikan politik itu adalah hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, itu menjadi pengatikan politik sebetulnya. Maka orang-orang tua kita, sebetulnya orang-orang Karuhun Sunda itu sudah memberikan garis yang disebut dengan standarisasi pengatikan politik untuk orang Sunda, yaitu disebut dengan Kis Sunda. Pengatikan politik ini mengedepankan di mana warga negara, warga bangsa Indonesia bebas dalam mengekspresikan secara ideologi politik, pemahaman politik, bahkan mungkin politik praktis. Nah, kebetulan Bunda mungkin di politik praktis, Kang Mai juga di politik praktis, dan itu adalah bagian daripada perjuangan untuk melakukan perubahan. Siapapun, dimanapun dan apapun sosoknya, wakil presiden ataupun calon presiden Republik Indonesia, dimanapun berada, tujuannya adalah satu, bagaimana rakyat Indonesia merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu betul-betul terasa. Ya, bebas dari sebagai intimidasi politik, intimidasi ekonomi, intimidasi secara ideologi, sehingga mereka menikmati kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara itu ada pada tatanan pengatikan politik, pengajaran politik berjalan. Maka kembali yang tadi, bahwa perubahan adalah sebuah apa tadi Bun? Saya katakan keniscayaan sebuah perubahan itu bukan lahir dari pemimpin, sosok pemimpin, tapi bagaimana memanage masyarakat di bawah, grassroots di bawah, kebutuhan itu berjalan. Iya, kebutuhan masyarakat di bawah itu berjalan. Apa yang berjalan? Satu, sistem ekonomi. Kedua, sistem kesehatan. Ketiga, sistem pendidikan. Berjalan itu, mereka akan melihat bagaimana kinerja, bagaimana langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin. Karena pemimpin itu selain visioner, juga harus memiliki ideologi untuk menjadikan bahwa Pancasila sebagai fundamental bangsa yang tidak bisa dirubah. Siapapun oleh apapun bangsanya, sebesar apapun partainya, jangan sekali-kali mencoba merubah dasar negara kita. Kemudian, pelaksanaan Undang-Undang Dasar itu penting sebagai dasar bagaimana kita melakukan perubahan itu, Kang. Perubahan tanpa dasar, tanpa rel yang jelas tidak ada perubahan. Itu namanya frontal. Maka saya sampaikan kembali bahwa perubahan di infrastruktur, perubahan di suprastruktur sampai struktur. Struktur ini ada dua, struktur elit politik dan struktur elit birokrasi atau yang disebut dengan yudikatif dan eksekutif. Itu penting. Untuk apa? Tujuannya adalah menciptakan kepercayaan publik, kepercayaan bangsa negara Indonesia yang ada dimanapun di dunia untuk betul-betul mencintai bangsa Indonesia, mencintai dasar negaranya, mencintai undang-undang dasarnya. Dan situlah perubahan akan terlihat, akan terwujud, kemudian akan menjadi semacam the power of Indonesia atau Indonesian of the power untuk dunia. Indonesia itu indah, Indonesia itu hebat, kaya. Akan tetapi yang pernah Akang tanyakan kepada Kang Sule, SDM-nya atau SDA-nya yang penting itu. Ternyata SDM kan, jawabannya harus SDM. Karena negara yang secara sumber daya alam kekurangan, kalau SDM-nya profesional, jujur. Apalagi dengan budaya politik yang semakin sampai sekarang itu semakin mengakar ke bawah.
itu adalah penyakit yang konkret yang harus dibasmi. Dari mana suatu bangsa akan maju? Dari situlah moralitas yang disebut dengan mental ingin hidup senang sorangan itu harus tidak ada. Lau, silakan Kak. Terima kasih. Jadi perubahan itu adalah suatu keniscayaan bahkan kebutuhan. Hanya perlu digaris dibawahi karena sementara ini perubahan ini disalahartikan. Lah itu Jadi- permasalahannya. Jadi perubahan ini bukan pada fundamental kehidupan bernegara. Konstitusi sudah jelas, undang-undang sudah Iya, jelas, udah tidak jelas. boleh ada perubahan. Tidak Tapi boleh. hal-hal lain, perubahan itu adalah justru salah satu wujud untuk mencapai kemajuan. Nah. Ini ke Bun, fokus lagi ke Bunda karena narasumbernya Bunda. Silakan. Gini Bun, kok Anies gitu? Maaf, dilepas dulu dari kebutuhan struktural masalah kepartaian bahwa Nasdem mendukung utama daripada Anies. Kok Anies gitu ya? Karena kita maaf nih, ada hal yang perlu diputihkan oleh Bunda tentang figur Anies. Satu, politik identitas. Kalau menurut saya politik identitas tidak salah. Karena pada hakikatnya identitas itu melekat pada diri saya sendiri. Di sini saja saya sebagai juru bicara Bunda, Kang Meji, Kang Jajang dengan stil pakaian begini, ini kan merupakan udah identitas. Jadi identitas itu suatu hal yang merupakan hukum kausalitas alamiah. Jadi nggak bisa dieksplorasi, dipolitisasi bahwa identitas itu salah. Justru identitas itu adalah nilai atau value atau nilai lebih daripada seseorang. Kemudian yang perlu diklarifikasi, kok Anies kan tahu sendiri jual ayat, jual mayat. Itu kan Bun. Silakan Bun. Ke depan Bun. Kok Anies ya? Itulah ada peribahasa berulang-ulang. Tidak kenal makanya tak sayang. Setelah Bunda pun tidak begitu. Kenapa Bunda sampai berangkat ke situ ke sini demi Anies? Sebelum uang sendiri, Betul, ongkos sendiri. betul. Sebelum Bunda mengenal, dan memang Bunda bangsa orang yang tidak suka baca. Tapi setelah di Nasdem ada namanya Pak Anies, Bunda mulai mempelajari siapa Pak Anies. Dengan kapasitas Bunda sendiri, notabene orang kampung, sudah umur sekian, apa perlu nggak Pak Anies diperjuangkan sama saya, gitu kan? Walaupun cuma beberapa gelintir lah, gitu kan? Membawa suara di belakang Bunda, minimal anak-anakku, semua teman-teman dan segala macam yang bisa dipercaya. Kenapa mesti Anies? Satu, kalau ibu-ibu, aku ingat almarhum ibuku waktu zaman Pak SBY. Mak, kenapa milih Pak SBY? Ganteng. Selesai. Cuma itu aja. Iya, ganteng. Geus lah milih nu ganteng. Biar Indonesia itu punya ikon ganteng. Cuma itu aja. Karena tidak mengerti politik sama sekali. Selain kita kayak berjualan, Bunda sih tidak akan ngomong politik yang begitu berat. Ini real aja, emak-emak relawan nasional Anies ngomong gini, Bunda begini, kita real aja. Sosok seorang pemimpin yang kita akan jual namanya, satu, kita harus nilai dari performan. Itu udah jelas. Itu nomor satu, penampilan. Mungkin ibu-ibu banyaknya yang begitu. Yang kedua, pendidikan, Isi otaknya. IQ-nya, cara berbicaranya, cara menyampaikan. Beliau tidak pernah ngomong politik yang berat. Semua terserap sama Semua kalangan. ya, semua kalangan, maksudnya apalagi orang-orang maaf ya, di lingkungan Bunda inilah notabene ibu rumah tangga, tapi mengerti. Bunda sering bertanya, kayak di Papua Bunda tanya sama supir yang lewat, kenapa milih Anies? Saya tidak tahu, ada rekamannya. Saya tidak tahu Pak Anies, tapi saya lihat di TV Pak Anies itu pinter, pakai baju selalu rapi. Itu notabene cuma seorang supir. Masa sih kita yang bergaul di partai tidak tahu yang baik, mana yang baik, mana yang buruk. Bukan berarti yang lain itu buruk, bukan. Tapi yang jelas IQ Pak Anies
tidak terkalahkan. Performan tidak dikalahkan. Pendidikan juga begitu. Program-program beliau masuk ke masyarakat kecil seperti kata Pak Ade Meiji tadi. Itu betul. Dan kita wajib memperjuangkan orang seperti itu, apalagi punya slogan perubahan. Walaupun dulu saya Pak Jokowi, rasanya karena 5 tahun mendatang aku salah satu caleg gagal. Saya selalu bawa Pak Jokowi. Pak Jokowi menang. Bunda dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Begitupun kalau Pak Anies menang. Saya tidak menuntut apa-apa, apalagi pribadi. Saya cuma pengen di Garut ada perubahan dengan Amin menang. Dan saya tidak akan diam. Karena sekarang saya sudah menjadi salah satu tim nasional Pak Amin. Minimal saya bisa bersuara dan bisa langsung membicarakan apa kebutuhan masyarakat Indonesia. Garut khususnya. Makasih Bun. Kalau nggak salah Kang Meji, target Bunda itu 75%. Nanti kita buka 75%-nya gitu. Jadi rumus Bunda untuk 75% itu gimana? Yang terpenting di sini sudah jelas. Ada yang pro Anies, ada yang tengah netral Kang Jajang gitu. Nih dari dua-duanya saya mohon persepsi tentang Anies ini gitu ya. Apa kok Anies lagi gitu ya. Kang Meji heula. Ya, ini kan jelas pro Anies gitu. Jadi gini Kang, menyikapi diri si Akang tadi masalah Pancasila tidak bisa dirubah ya. Ini ada kaitannya juga dengan pergerakan-pergerakan Amin. Permasalahannya kita baca atau kita tonton di beberapa media ya. Ada arah ke perubahan Pancasila. Pancasila, fundamental itu. Bangsa, undang-undang dan konstitusi gitu. Dari 5 dasar Pancasila ada arahan-arahan untuk berubah menjadi 3. Yang menjadi permasalahan itu memang bukan satu konsep yang akan diterapkan mungkin ya, tapi itu sudah dicetuskan bahwa sila ketiga yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Nah ini di pergerakan Anies itu selain pro rakyat untuk masalah kebutuhan pokok, di situ juga ada pergerakan memang yang arahnya ke seperti itu. Maka dari segi agamanya kita bisa melihat pergerakan Pak Anies ini agamanya kelihatan, baik itu dari segi Islam, Kristen dan agama-agama lain, dia sangat respon ya. Jadi keagamaan di Indonesia itu dibikin nyaman. Artinya mungkin kalau seandainya nanti ada masuk paham-paham di luar agama yang ada di Indonesia, itu yang sangat berbahaya. Karena kita tahu persis ya berapa tenaga kerja yang masuk ke Indonesia yang notabene kita masih mempertanyakan apakah mereka mempunyai akidah yang sesuai dengan akidah ketimuran yang ada di Indonesia itu ya, atau memang akidahnya berbeda. Itu sangat berbahaya. Saya tidak bisa bilang bahwa itu ada kemunculan pergerakan lain A atau B ya, karena ini sangat berbahaya lah ya. Namun cekasar nama kebangkitan komunis, teu wani nyebut kebangkitan komunis teh bahaya ka abina Kang eta teh. Tapi disebutkan lain. Nah itu hal-hal seperti itu ada misi-misinya di Anies selain masalah kebutuhan primer masyarakat ya. Kemudian dari segi lain apa yang dikatakan Bunda, IQ, SDM-nya ya, SDM dan lain sebagainya itu Anies sangat Pantas. Di atas standar ya. Dari mulai nasional, internasional, dia bisa berkiprah baik di ajang nasional maupun di internasional.
Jadi artinya kalau seandainya insya Allah jadi Pak Anies, dia itu tidak akan berkiprah hanya bergaung di negeri sendiri, tapi di luar pun akan mempunyai nilai sendiri yang bisa mengangkat harkat derajat bangsa Indonesia. Makanya saya tadi tertarik ini. Memang betul Pancasila itu bukan tidak bisa dirubah, jangan dirubah gitu. Jangan dirubah. Siapapun yang akan merubah Pancasila itu sangat berbahaya. Karena nilai kesatuan bangsa Indonesia itu ada di bawah naungan Pancasila. Itu Kang. Terus saya tanyakan barusan Bang, politik identitas. Jadi identitas. politik identitas itu sebetulnya tidak ada konotasi negatif, tapi kok kenapa jadi ketika Anies muncul menjadi konotasi negatif? Kan identitas itu memang sesuatu hal yang melekat secara kausalitas alamiah di dalam diri masing-masing. Silakan Kang. Jadi begini Kang, saya belajar dari kecil ya, meskipun belajarnya tidak tuntas ya, di agama saya, agama Islam, itu politik diajarkan di masjid, di sekolah dan lain sebagainya. Artinya itu memang bukan politik identitas, karena Islam harus mengenal politik. Iya. Kalau seandainya Islam tidak mengenal politik dengan agamanya, maka hancurlah kita. Jadi yang namanya politik identitas, semua pun membawa identitas. Cuma mungkin di sini identitas itu bisa muncul kalau kita sudah tidak ada. Kalau kita masih ada, identitas saya bisa berubah loh. Selama Contoh kehidupan Bunda masih ya. ada ya. Bunda dulu identitasnya Ahoker, sekarang Amin. Itu identitasnya masih terus berubah setiap hari. Mungkin besok atau 2 menit dari sekarang saya bisa berubah identitas saya. Artinya identitas seseorang bisa dilihat itu setelah dia meninggal. Jadi tidak ada politik identitas bebas-bebas saja. Yang penting tidak menyalahi rambu-rambu aturan yang memang sudah ditentukan oleh KPU. Yang jelas, yang pelanggaran itu yang dipertanyakan apabila dia masuk dalam ranah politik kemudian mencalonkan dengan diputuskan oleh suatu lembaga yang memang lembaga itu sangat tinggi di Indonesia. Kemudian itu dinyatakan bahwa itu adalah melanggar kode etik berat, tapi masih bisa berlenggang. Itu justru yang harus dipertanyakan, bukan politik identitasnya. Dan tidak ada apa-apa. Konotasinya Itu kan. jadi jelek gitu karena kepentingan. Nah, Kang Jajang, ada satu hal di Indonesia tuh ada dispariasi pendidikan. Terjadi pun ya di mana pendidikan ini hanya bisa dijangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Pendidikan ini hanya bisa dijangkau oleh orang yang ekonomi kekuatan ke atas. Salah satu contoh gini. Siap orang yang bisa kuliah di fakultas kedokteran rata-rata ekonominya kalau menurut kita itu di atas, bukan di Di atas menengah ke rata-rata. bawah. Di atas Justru rata-rata biasa. Program ini tinjauan Kang Jajang. Salah satu saja dari program Anies itu bagaimana menyetarakan bahwa pendidikan itu tidak harus dispariasi menurut kemampuan kemampuan ekonomi, tapi dispariasi itu menuntut berdasarkan kapasitas otak. Jangan sampai pendidikan ini hanya orang kaya yang bisa menjangkau dan ini pendidikan hanya dijangkau oleh rakyat serasa ekonominya dari menengah ke bawah. Silakan Kang Jajang. Terima kasih. Saya akan menggarisbawahi tentang politik identitas atau identity political will, cek bahasa keren nama. Identity political will itu setiap individu punya, Kang. Ya, ini pendidikan politik bagi seluruh anak-anak bangsa. Ini kalau ada siswa-siswi atau murid-murid saya, ini penting mereka agar tahu bahwa politik identitas itu penting. Individu anak, ya, kenapa harus ada akte? Karena itu identitas penting. Harus punya kepribadian. Harus punya kepribadian, jelas turunannya, jelas keturunannya gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan yang tadi mengarah kepada bagaimana program pendidikan yang diusung oleh satu pasangan yang memang secara pendidikan memang beliau adalah orang yang betul-betul mengerti dan paham betul bagaimana membangun sistem pendidikan Indonesia. Jangan salah, sistem pendidikan Indonesia bukan hanya pendidikan, tapi sistem pendidikan Indonesia yang harus dibangun Secara keseluruhan. secara keseluruhan. Nah, kenapa seperti itu pendidikan Indonesia?
fakultas kedokteran itu bisa dijangkau oleh orang-orang yang memang secara ekonomi di atas rata-rata. Apa masalahnya? Nah, ini permasalahannya adalah pengembangan, pembangunan sistem pendidikan yang gagal. Saya berani katakan itu, kenapa? Karena neokapitalisme, neoliberalisme, dan neofeodalisme di dunia pendidikan itu ada. Ya, kita tidak bisa menutup mata, itu tidak ada, Bunda. Hanya kita tidak sadar, masyarakat tidak sadar. Bahkan orang-orang yang ada di pendidikan saja itu banyak yang tidak menyadari hal itu. Dan saya adalah orang yang memang berangkat dari pergerakan. Jadi ngajar nateh Bunda abdi mah di kelas anu kieu. Ngagempor jeung pun bojo ngajar, geus berhasil, geus menang bantuan, tinggalkan. Ngagempor lagi, merintis, geus berhasil, tinggalkan. Nah, kenapa pendidikan itu begitu harus betul-betul memiliki fundamental sistem yang betul-betul terpisah untuk mewujudkan Indonesia yang maju, kemudian menjadi superpower di dunia? Salah satunya adalah hilangkan segala bentuk apapun, sekecil apapun, diskriminasi dan neokapitalisme di pendidikan. Jadi Hilang. diskriminasi dan pendidikan itu didasarkan kepada modal. Modal apa? Modal dasarnya daya nalar, daya pikir. Bukan finansial. Bangsa. Bukan finansial. Bisnis. Kalau hanya terus-terusan kita mengelola pendidikan kepada finansial, kita akan menjadi negara yang tidak pernah memiliki perkembangan dalam peradaban. Peradaban kita akan tertinggal oleh bangsa-bangsa yang lain. Maka perubahan sistem inilah bahwa pendidikan harus berdasarkan kepada satu, daya nalar, daya pikir. Nalari, naluri, dan nurani. Bangun itu. Yang kemarin saya ucapkan dan saya akan kembali. Karena saya tidak akan pernah lepas dari kata-kata ini. Ruh pendidikan Indonesia tidak boleh dari satu, pendidikan ritual dan moral, pendidikan intelektual, pendidikan mental spiritual, dan pendidikan emosional. Selesai. Pembangunan ke depan, apapun majunya seperti apapun, teknologi secanggih apapun, kalau ini betul-betul dibangun, itu kita tidak akan kehilangan jati diri bangsa Indonesia. Yang disebut dengan tadi, identitas negara bangsa Indonesia. Political will, identity penting. Kenapa? Itulah yang menjadi cikal bakal seseorang menjadi pemimpin yang visioner, profesional, tegas, kemudian santun dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan. Prestasi yang ditorehkan oleh seseorang itu penting sebagai jalan bagaimana dia memiliki literasi kesuksesan dalam memimpin. Suksesi dalam memimpin itu penting. Nah, kandidat-kandidat yang sekarang sedang melakukan konstelasi politik sebagai presiden itu memiliki hal itu sebetulnya semuanya. Tapi secara garis pendidikan saya paham betul siapa yang paham betul, siapa yang memiliki sistem tentang pendidikan untuk bangsa Indonesia yang betul-betul pendidikan Indonesia itu harus mengerti tentang bagaimana pembangunan pendidikan, harus mengetahui dan tahu identitas itu khitoh bangsa Indonesia yang disebut dengan kultur budaya Indonesia harus tetap dipertahankan dan menjadi fondamen, menjadi modal dasar untuk menjadikan pendidikan lebih maju dan berkualitas. Makasih. Jadi kesimpulan bahwa di dalam pendidikan itu tidak ada kos. Tidak ada. Yang ada investasi. Investasi terbesar harus di pendidikan. Maka prioritas di dalam pembangunan ini, kata saya pernah bertanya, mana yang harus lebih dahulu? SDM atau SDA? Untung kalau SDA-nya ada, SDM-nya ada. Tapi kenyataan SDA begitu melimpah karena SDM-nya terbatas. Beginilah. Tapi ada satu negara yang ketika SDA-nya sangat terbatas, tapi SDM-nya luar biasa, akhirnya menghasilkan yang sangat luar biasa. Bun, kembali kepada Bunda, karena Bunda ini sebagai narasumbernya. Siap. Bun, masalah targeting 75% untuk Garut, Jawa Barat. Ya memang secara berikan kami tenung, ludeng gitu, bahwa betul 75% gitu. Silakan Bun, kesini Bun, rumusnya Bun. Mungkin bisa lebih. Dekat. Mungkin bisa lebih dari 75%. Saya di sini udah seminggu lebih ya, dan tidak pernah keluar dari gerbang, tapi orang-orang datang.
dan saya berbicara paling ke warung. Dengan bahasa orang sini. Siapa mirip presiden? Pak Anies. Tidak usah ada survei-survei. Nggak ada. Kita bisa berbicara langsung dan ada beberapa grup WA yang pengusung Pak Anies. Di situ saya baca orang-orangnya termasuk elit-elit politik Cikajang khususnya. Dan saya pun masih ada grup untuk di Garut Kota. Saya disitulah belajar. Oh, kalau ini segini, ini segini, ini segini. Ini baru yang terdaftar di grup WA. Dan rata-rata Pak Anies. Saya menyimpulkan 75%. Tapi di luar grup itu masih banyak Anies-Anies lain. Dan saya yakin Garut akan lebih dari 75%. Apalagi kalau tidak ada kecurangan di TPS, di KPU, saya yakin Anies di Garut akan mencapai 80 sampai 90%. Pede banget ya. Kang Meji, gitu tah. Ya, jadi pemaparan dari Bunda, karena kan secara tidak langsung meskipun emosional tanpa struktural, jadi punya kepentingan untuk suksesi Anies ini. Dah gimana tah 75%? Lu deng teu ku 75%. Kalau saya ya tidak bisa bermuluk-muluk ya. Soalnya gini konsepnya, apabila konsep Pak Anies itu adalah perubahan itu harus dirubah oleh masyarakat. Tinggal tergantung masyarakat. Suatu kaum tidak akan bisa berubah kalau tidak merubah, kalau kaum itu tidak merubahnya dirinya sendiri. Artinya mungkin di sini apa yang dilakukan oleh Bunda, sosialisasi terhadap masyarakat kecil itu salah satu usaha untuk perubahan. Artinya mungkin saya tidak ada target berapa persen, yang pasti dalam doa saya Anies harus menang. Berapapun itu persentasenya. Nah, itu mari kita sama-sama, kalau mau ada perubahan di Indonesia, dirubahlah oleh masyarakat. Pilihlah nomor 1. Pilih nomor 1. Damal bisa tiluanana. Tidak akan bisa tiga-tiganya, harus satu. Ada juga yang bertanya, Bunda mau nyoblos siapa? Ya Pak Anies lah. Ya so aku juga sama Pak Anies. Jadi di situ salah satu bentuk kampanye Bunda yang amat sangat kecil. Tapi itu akan membuat perubahan. Bikin manusia cerdas itu paling susah. Terus ini Bu Haji, Bu Ai, ada satu cerita ini mah real. Anak saya sekarang kelas 2 SMA, berarti bulan depan sudah 17 tahun. Sudah punya hak coblos. Saya tanya masalah presiden. Mau milih siapa? Saya mau milih Prabowo. Prabowo bakal menang. Oh begitu ya. Dasarnya apa? Dia cerita lah panjang lebar. Setelah diskusi, ngobrol panjang lebar, dijelasin segala macam. Akhirnya, aduh kalau begitu saya harus ngobrol lagi sama teman-teman ya. Jangan pilih Prabowo. Hapunten Prabowo, hapunten gitu. Itu Kangnya itu real. Bahasa polot. Akhirnya salah satu bentuk usaha saya untuk mengadakan perubahan yang pertama di keluarga. Itu filosofinya ya. Anak saya yang sudah ada hak untuk mencoblos, kita setting untuk ke arah perubahan. Nah mungkin dari anak ini ngobrol dengan teman-temannya, dan akhirnya mereka katanya sih mau bertemu langsung dengan si Abi, siap. Nah, itu konsep-konsep sederhana tanpa mengeluarkan budgeting yang luar biasa lah ya. Tapi memang harus seperti itu kriterianya. Ibu Ai, Ibu Juliani ngobrol dengan tetangganya yang memang ibu-ibu dan lain sebagainya di warung. Nah, saya dengan anak saya, dengan istri saya. Nah, setelah sinkron di keluarga saya, baru nanti berkembang keluar. Dan alhamdulillah keluarga saya siap mendukung Anies Baswedan. Nanti ada porsi closing statement. Dan sekarang harapan dan pesan Bunda terhadap masyarakat Garut, termasuk kepada masyarakat Jawa Barat dan yang lebih luas
terhadap masyarakat Indonesia supaya punya ketetapan hati memilih nomor 1. Ya. Sudah jelas ya, judulnya aja perubahan. Semua orang pasti pengen berubah. Perubahan itu sangat perlu. Kenapa mesti cari orang-orang yang tidak mau berubah? Satu lagi, ada di TikTok, ibunya diwawancara ya dengan bahasa Sunda yang lembut banget. Kita sebagai orang Sunda, kenapa mesti cari orang Jawa? Orang Sunda, Pak Anies nomor 1. Kan gitu. Kuningan ya Bu ya? Kuningan. Kuningan. Udah jelas. Saya menghimbau ke semua masyarakat, khususnya orang Garut, Jabar, dan Indonesia, kita harus jeli memilih pemimpin. Jangan main-main. Saya salah satu orang yang tidak setuju dengan IKN. Kebetulan. Jadi saya lebih jatuh cinta sama Amin. Mending merubah kota lain seperti Jakarta. Dana itu bisa dibikin berapa kota menjadi 40 seperti kota. ibu kota. Daripada membangun dari nol. Jadi intinya saya nggak mau yang berat-berat. Intinya kita perlu perubahan. Coblos nomor 1 Amin. Insya Allah kalau Pak Amin jadi, karena saya salah satu orang Garut yang masuk timnas Amin, mungkin di situ sudah menjadi kewajiban saya untuk Garut berubah. Silakan dilanjutkan. Harapan, pesan, closing statement. Pesan-pesan terhadap masyarakatnya Kang ya. Betul apa yang dikatakan oleh Bunda barusan. Kenapa sih kita harus memilih yang lain? Sudah ada konsep perubahan dengan konsep-konsep yang sangat jelas, kemudian bahasanya yang sangat memasyarakat, kemudian kita lebih cenderung lagi kepada individunya ya. Figur seorang Anies, dia sangat Islami ya. Agamanya kuat. Kemudian dibuktikan apa yang dia konsepkan, yang kata orang itu banyak teori katanya, dia konsepkan, dia realisasikan di Jakarta. Apalagi dengan konsep-konsep yang barusan Ibu Ai Bunda, bicarakan bahwa membentuk kota-kota yang sudah ada, dibikinkan perubahan-perubahan, itu akan lebih bagus untuk sentral ekonomi daripada kita membangun suatu ibu kota dari nol. Nah, di sini mungkin kalau kita lebih jeli, IKN ada nilai-nilai politis yang sangat berbahaya untuk Indonesia. Tapi saya tidak bisa membukakan karena memang datanya belum lengkap ya Kang. Atur nuhun, jangan lupa coblos Amin nomor 1. Yang terpenting terminologi bahasa sebelum statement. Kalau saya jadi ditanya sama Gibran perihal SGIE, standarisasi untuk menaikkan standarisasi SGIE, maka akan saya jawab dengan mudah dan santai, dan memang itu pertanyaan mudah. Cukup di SGOT saja juga sudah tercapai target itu. Silakan Kang Jajang, closing statement. Terima kasih untuk statement closing saat ini. Saya ingin menyampaikan kepada anak-anak bangsa Indonesia, ya, kader-kader bangsa Indonesia, jangan pernah alergi dengan politik, apalagi Alergi dengan menjadikan perubahan. Iya, apalagi politik itu dianggap sesuatu hal yang berat ya dalam sistem kehidupan. Karena satu, Islam mengajarkan berpolitik. Kenapa? Alasannya, historisnya adalah perjanjian Hudaibiyah atau rantap Madinah atau piagam Madinah. Itu adalah keputusan politik. Itu produk politik yang diciptakan oleh Rasulullah dan para sahabat, yang disetujui oleh seluruh komponen warga Madinah pada saat itu. Yahudi, Nasrani, Majusi, semuanya menyetujui konseptual tentang bagaimana negara itu dibangun oleh yang namanya perjanjian Hudaibiyah. Kemudian belajarlah politik, walaupun tidak menjadi seorang politikus yang praktis ya, akan tetapi dengan belajar
politik, dengan memahami politik, bahkan paham tentang politik, bahkan sampai bisa berbicara politik, maka kita akan melihat standar dan mutu bangsa Indonesia harus ditentukan dengan kebijakan politik itu sendiri. Jangan pernah berkata bahwa politik itu adalah makanan para elit, bahwa politik itu adalah suatu perspektif yang lahir dari elit-elit politik. Tidak. Justru politik harus lahir dari grassroots, dari bawah, kemudian mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap para pelaku politik-politik yang praktis ataupun politik-politik identitas. Dengan itulah kita harus menyambut perubahan ke arah yang lebih baik, lebih maju, lebih mengedepankan peradaban dan kemanusiaan, sehingga lahirlah bangsa Indonesia yang memiliki identitas bahwa Indonesia adalah pelopor dalam pejuang kemanusiaan dan pejuang peradaban. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pada intinya jangan sampai politik diwujudkan sebagai momok bagi bangsa. Iya. Karena politik itu pada hakikatnya alat untuk mencapai tujuan kemaslahatan umum. Maka maaf, perlu dikritisasi kalau saya menyebutkan bahwa agama pada hakikatnya terbagi menjadi 4 rubuh atau 4 bagian. 1/4 bagian munakahah, 1/4 bagian ibadah, 1/4 bagian Jinayah. 1/4 bagian muamalah. Jadi kata politisi di Jerman, jadi pada hakikatnya kalau kita alergi politik, padahal harga 1 biji cabai pun ditentukan oleh politik. Demikian saya sebagai host di podcast Pasif memohon maaf adanya, terutama kepada Bunda sebagai narasumber utama atas segala kekurangan yang telah kami persembahkan. Kemudian kepada host undangan Kang Meji dan Kak Jajang, dan ke seluruh wargi Pasif yang senantiasa continue memantau perkembangan podcast Pasif. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian juga kepada hal-hal yang lain, tidak ada bermaksud untuk menjustifikasi. Ini hanya sebagai membentuk kesadaran umum bangsa di dalam berpolitik, dan tidak maksud untuk ada keberpihakan ke satu pihak, tapi justru fokus terhadap edukasi di dalam berpolitik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasuk. Assalamualaikum. Nanjir. Nanjir. Nanjir, Kang. Nanjir. Siap deh. Langsung.